Halo para rebahaners, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, seliramu akan mereview sebuah film survive di mana seorang pria pendaki tebing terjebak selama 127 jam di sela-sela tebing yang sempit dan dalam. Apakah pria ini bisa meloloskan dirinya? Oke lah, daripada buat kalian penasaran dan terkepo-kepo dibuatnya, mending langsung saja kita ke pembahasannya. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Aaron di mana dia sedang berkemas-kemas dan juga mengisi air untuk perbekalan pendakiannya ke tebing besok pagi. Gak pakai lama, dia pun menuju ke sebuah tempat di Grand Canyon, lalu dia pun memarkirkan mobilnya di situ. Pagi menjelang di mana dia menaiki sepedanya dan menuju ke Blue Grand Canyon. Lalu tiba-tiba, karena terlalu bersemangat, dia pun terjatuh, namun dia kembali bangkit dan melanjutkan perjalanannya ke sebuah tebing di tengah-tengah gurun. Sesampainya di puncak, dia melihat dua orang cewek seksoi sedang mendaki, lalu dia pun menghampiri mereka. Kemudian dua cewek yang bernama Megan dan Christy menanyakan peta di mana mereka juga akan mendaki tebing itu. Karena tujuan mereka sama, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menyusuri tebing secara bersamaan dan Aaron memberitahu mereka jika pintu masuknya di sebelah situ. Aaron mengatakan jika di buku panduan ditulis rutenya lewat situ, namun Aaron bilang jika dia tahu rute yang lebih cepat namun dengan keadaan tebing yang sangat sempit. Karena nggak mau muter-muter, akhirnya Aaron memutuskan untuk memotong jalan dan melewati tebing yang sempit, namun tiba-tiba Aaron pun terpeleset dan masuk ke sebuah tebing, lalu terjun ke sebuah danau yang ada di bawah tebing itu. Kemudian Aaron mengajak Megan dan Christy untuk menyusulnya, lalu Megan pun melompat dan mereka juga meminta Christy untuk turun juga. Lalu setelah itu mereka pun apruk-aprukan di air seperti mermaid di film Disneyland. Setelah puas apruk-aprukan di air, mereka pun melanjutkan perjalanan, namun Christy dan Megan memutuskan untuk pulang lebih cepat dan Aaron meminta mereka untuk berselfie terlebih dahulu sebelum akhirnya mereka berpisah. Setelah itu Aaron melanjutkan perjalanan sendirian dan dia terlihat sangat bahagia dengan perjalanan itu. Lalu dia pun ngerusuk ke celah-celah tebing yang sempit. Dan pada suatu titik dia ingin menuruni sebuah tebing, lalu dia menginjak-injak batu untuk memastikan jika batu itu tidak akan jatuh, namun tiba-tiba Aaron pun terperosok hingga membuat lengannya tertindih, lalu dia pun terjebak di sana. Aaron berusaha keras agar bisa lepas dari jebakan itu, namun dia kesulitan mengangkatnya. Selang beberapa lama, Aaron pun kembali berpikir bagaimana cara dia untuk bisa keluar dari situ dan dia pun mengeluarkan alat-alat yang dia bawa di ranselnya. Kemudian dia menemukan sebuah gunting yang bisa dia gunakan untuk menghancurkan batu itu. Namun tiba-tiba sial sekali, gunting pun terjatuh hingga membuat dia kesulitan untuk mengambilnya, lalu dia menggunakan sebuah ranting untuk mengambil gunting itu. Kemudian dia kembali berusaha mengikis batu itu dan menyadari jika tangannya sudah mati rasa karena tidak mendapatkan sirkulasi udara.
Keesokan harinya, tepatnya hari Minggu, sudah 24 jam dia terjebak di situ. Dia pun menyadari jika persediaan airnya tinggal sedikit. Kemudian dia berusaha mengaitkan tali ke sebuah batu, namun berulang kali gagal. Dan akhirnya tali itu tersangkut di batu hingga bisa menopang tubuhnya. Lalu tiba-tiba batu itu melayang dan menghempaskan tubuhnya ke atas, dan ternyata semua itu hanyalah mimpi. Pagi menjelang di mana sinar matahari perlahan memasuki celah tebing itu, lalu Aaron menjulurkan kakinya agar bisa terkena sinar matahari. Kemudian dia kembali membayangkan kejadian saat dia masih kecil, di mana ayahnya membangunkan dia saat tidur lalu membawanya ke sebuah tebing untuk melihat pemandangan yang sangat indah. Lalu dia merekam dirinya sendiri untuk memberitahu penemu kameranya nanti jika dia sudah di situ selama 24 jam dan terjebak di tebing Blue Canyon. Dia juga memberitahu namanya dan nama orang tuanya. Dia juga bilang jika persediaan airnya tersisa sangat sedikit. Namun tiba-tiba Hello? Help! dia mendengar sesuatu bergerak dari atas tebing, kemudian dia pun berteriak meminta tolong. Malam pun poek, di mana suhu udara semakin menurun, itu membuat Aaron semakin kedinginan, lalu dia berusaha membalut tubuhnya dan memakan persediaan makanan yang hanya sedikit. Kemudian dia teringat ucapan Kristi yang mengundangnya ke pesta mereka. Dia pun membayangkan makanan dan minuman yang enak-enak di pesta itu. Hari berganti, tepat 2 hari dia berada di situ. Dia pun tak kehabisan akal untuk terus berusaha mengangkat batu itu. Kemudian dia mengikat batu itu dengan tali, berharap dia bisa menariknya. Namun semua itu hanyalah sia-sia dan usahanya itu membuatnya kehabisan tenaga. Kemudian dia kembali merekam dan membuat video, lalu dia mengatakan jika dia sangat kesulitan mengangkat batu itu. Lalu dia juga bilang jika sisa airnya hanya 150 mili saja cukup untuk mempertahankan hausnya sampai besok malam. Lalu dia berusaha mengikat tangannya yang sudah kaku, kemudian dia kembali teringat kekasihnya yang telah meninggalkannya. Lalu tiba-tiba langit tiba-tiba mendung seketika, hujan besar pun turun hingga membuat air masuk ke celah tebing yang akhirnya membanjiri tebing itu. Karena tekanan air yang sangat besar membuat Aaron terlepas dari batu itu dan dia pun berhasil keluar. Kemudian dia langsung berlari dan menuju ke mobilnya. Setelah itu dia menghampiri rumah kekasihnya dan sesampainya di sana dia justru tidak mendapat sambutan yang hangat. Dan lagi-lagi semua itu hanyalah mimpi dan halusinasinya saja. Pagi menjelang tepat 3 hari Aaron berada di situ, kemudian dia merasa semakin kacau dan membuat video yang seolah-olah dia sangat bahagia dan bersemangat, yang ternyata itu adalah efek dari rasa stresnya. Hey, probably won't be making. You won't become officially missing until mid. Kemudian dia kembali terdiam dan meminum sisa air yang sangat sedikit. Lalu tiba-tiba malam pun poek. Karena kegabutannya dia kembali memutar video dengan 2 orang gadis cantik itu. Lalu dia pun mendengar suara gaib yang memanggil-manggilnya. Lalu tiba-tiba dia pun melihat bayangan Scooby-Doo yang membuatnya begitu kaget. Pagi menjelang di mana dia semakin tak berdaya, lalu dia kembali mengingat kekasihnya yang sudah meninggalkannya. Aaron merasa sangat lemas hingga dia tidak bisa melakukan apapun. Lalu di sela-sela ketidakberdayaannya dia pun melihat sosoknya yang masih kecil, di mana dia juga melihat ayahnya yang begitu menyayanginya.
Lalu tiba-tiba dia memaksa untuk memiting tingginya agar bisa lepas dari jebakan itu. Dengan rasa yang luar biasa, dia pun tetap berusaha dan tiba-tiba akhirnya dia pun terlepas dari jebakan itu meski harus kehilangan tingginya. Gak pakai lama, dia pun langsung berjalan ke sela tebing untuk mencari jalan keluar dan akhirnya dia bisa selamat dan keluar dari tebing itu. Kemudian dia juga melihat kubangan air dan pengait untuk mengikat tali. Gak pakai lama, dia pun menuruni tebing itu dengan sisa tenaga yang dia punya. Setelah mendarat, dia langsung nyosor di kubangan air, lalu dia juga meminum air dari situ. Kemudian dia kembali melanjutkan perjalanan di mana saat itu matahari begitu terik. Samar-samar dia melihat beberapa orang di situ dan dia pun berteriak meminta tolong kepada mereka. Banyak orang berdatangan menghampirinya, lalu salah satu dari mereka menelpon emergensi. Bantuan pun datang dan dengan gercep petugas langsung menolongnya dan membawanya dengan helikopter. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Apakah kalian dibuat greget dengan ceritanya? Finally, Aaron berhasil meloloskan dirinya meski harus kehilangan linginnya. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek saja. Biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.